Pemirsa, ribuan warga padati tablik akbar yang digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya kemarin malam. Ya, pemirsa, tablik akbar bertemakan nikmatnya Ramadan ini selain menghibur masyarakat juga mengajak umat muslim di Surabaya berpuasa sebagai salah satu sumber kebahagiaan. Disiarkan langsung di iNews, tablik akbar bertemakan nikmatnya Ramadan yang digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya dipadati ribuan warga tadi malam. Acara tablik akbar iNews berkolaborasi dengan PT Sasa Inti dan Sasa Santan Omega 3 semakin meriah dengan penampilan band Armada sebagai pembuka. Selain hiburan bagi masyarakat, acara yang menggandeng PT Sasa Inti yang bermanfaat dan menyehatkan ini juga diisi dengan tausiah siraman rohani disampaikan oleh TGB Muhammad Zainul Majdi selaku Wakil Komisaris Utama PT Midi Nusantara Citra Tbk. TGB menyampaikan bahwa sumber kebahagiaan umat Islam adalah bisa menjalankan ibadah puasa, mengingat bulan ini merupakan bulan penuh ampunan. Kalau kita mendapatkan rasa senang di dalam kebaikan, maka kata Nabi, itulah salah satu tanda iman. Selain dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, acara berbagi kebahagiaan di tengah bulan Ramadan ini juga disambut baik oleh sejumlah ulama dan pengurus pondok pesantren di Surabaya. Dan warga kota Surabaya, Masya Allah, penuh sekali. Alhamdulillah, dengan adanya tablik akbar yang diadakan oleh PT Sasa Inti juga iNews TV ini tentunya menjadi media dakwah bagi masyarakat Surabaya untuk menyemarakkan bulan Ramadan, dan tentunya harapan kami PT Sasa Inti ini terus tumbuh dan menebarkan manfaat, dan diantaranya adalah Sasa Omega 3, Sasa Santan Omega 3, tentunya dengan Ramadan ini menebar keberkahan untuk banyak orang. Di area tablik akbar, pengunjung juga dikenalkan produk PT Sasa Inti, yakni Sasa Santan Omega 3 yang dikenal baik untuk kesehatan masyarakat karena kaya akan asupan nutrisi serta bergizi tinggi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, meski baru 1 pekan lebih puasa Ramadan, namun penjualan tiket kereta api mudik lebaran ke sejumlah tujuan ludes terjual. Ya, kereta api masih menjadi moda transportasi unggulan masyarakat karena dinilai lebih ekonomis dan efisien dibandingkan moda transportasi lainnya. Tiket perjalanan kereta api ke sejumlah tujuan pada masa angkutan lebaran telah ludes terjual. Dari sekitar 3 juta tiket yang disediakan PT KAI, penjualan tiket beberapa kereta telah mencapai 100%. Berdasarkan data per 1 April pukul 8 pagi, sejumlah tiket kereta yang telah habis terjual diantaranya kereta api Airlangga relasi Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi, kereta api Pasundan tambahan relasi Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng, kereta api Sri Tanjung relasi Lempuyangan tujuan Ketapang, kereta api Kahuripan relasi Kiara Condong tujuan Blitar, kereta api Bengawan relasi Pasar Senen Purwosari, serta kereta api Raja Basa relasi Kertapati tujuan Tanjung Karang. Faktor ekonomis dan efisien membuat kereta api masih menjadi moda transportasi unggulan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Jika dibandingkan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya, kereta api lebih ekonomis dan efisien. Tidak hanya itu, kereta api juga memiliki sejumlah keunggulan seperti mengutamakan keselamatan, sehat dan nyaman, tepat waktu untuk mengantarkan pelanggan bertemu keluarga serta kerabat dengan lebih cepat. PT KAI menghimbau kepada masyarakat, jika tiket yang diinginkan habis terjual, maka pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan fitur Connecting Train pada aplikasi KAI Akses. Hal ini akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengkombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, julukan Bandung sebagai kota kreatif bukan isapan jempol semata. Salah satu bentuk kreativitas warga Bandung terlihat di Gang Raden Jibja, Bandung, Jawa Barat. Nah, dinding rumah warga di pemukiman pada penduduk tersebut dihiasi lukisan mural kaligrafi yang begitu indah.
Sepintas aneka tulisan kaligrafi yang indah ini terlihat seperti berada di area pameran lukisan. Namun siapa yang mengira jika potongan ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna ini menempel di dinding rumah warga di sepanjang Gang Raden Jibja RW 2, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, berkat kreativitas warga setempat, dinding rumah warga di pemukiman padat penduduk ini disulap menjadi media lukisan mural kaligrafi. Di bulan suci Ramadan kali ini, warga berbondong-bondong kembali mewarnai dinding pemukiman mereka dengan menggunakan cat tembok berbagai warna, agar tulisan kaligrafi yang sempat memudar kembali terlihat. Ide awal kreasi ini muncul saat warga akan mengikuti perlombaan Kampung Keluarga Berencana yang digagas Pemkot Bandung. Berbekal dari kondisi lingkungan yang kental dengan aktivitas keagamaan, maka warga sepakat mengusung konsep kampung mural kaligrafi. Pembentukan mural kaligrafi itu dapat dikenal orang banyak, ya alhamdulillah. Salah satunya adalah niatan syiar kita sebagai agamis muslim yang ada di Gang Raden Jibja. Budaya kita adalah budaya yang agamis. Saat ini kawasan Gang Raden Jibja mulai dikenal sebagai kampung wisata religi seni kaligrafi. Tak jarang banyak warga dari luar daerah sengaja datang ke tempat ini sekaligus belajar seni kaligrafi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Wah, biasanya kan kalau kita melihat kaligrafi ini ada di pajangan rumah ya, Pram dan pemirsa. Sekarang kita bisa melihat keindahan kaligrafi di sepanjang Gang Raden Jibja RW 02, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, pemirsa, untuk melihat keindahan serta antusias warga yang tertarik akan kaligrafi ini, sudah bergabung bersama kami pemirsa, ada Agung Karsena langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Agung. Ya Agung, gang sempit yang disulap jadi kampung kaligrafi ini pasti indah nih. Anda bisa gambarkan, seindah apa sih kaligrafi di sana? Ya, selamat siang, Pram, Stefan, dan juga pemirsa. Seperti tadi Stefan dikatakan, wah atau wow, betul sekali. Karena memang gang sempit atau tepatnya di Gang Raden Jibja di RW 02 Kelurahan Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, yang memang lokasi ini berdekatan dengan Terminal Cicahem. Jadi kalau misalkan berjalan kaki kurang lebih sekitar 15 menit dari Terminal Cicahem akan bisa sampai di Gang Raden Jibja ini. Tadi sepanjang saya awal masuk menyusuri gang sepanjang kurang lebih 500 meter, saya dibuat takjub dengan mural-mural kaligrafi yang digambarkan di dinding-dinding rumah warga. Dan memang seperti tadi dikatakan, kampung kaligrafi itulah ada nama dari kampung ini atau gang ini. Selain itu memang kampung ini juga dikenal sebagai kampung KB budaya dan kaligrafi. Seperti tadi juga diinformasikan bahwa memang awal mula ide dari pembuatan kaligrafi di dinding-dinding rumah di kawasan ini memang awalnya dari perlombaan KB yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung. Dan hari ini juga tadi saya sudah melihat berbagai aktivitas lain saat Ramadan. Tadi juga ada beberapa anak-anak dari TPA yang sedang belajar begitu ya. Ada juga mereka yang sedang belajar untuk melukis kaligrafi. Tadi juga saya menemukan itu. Kemudian saat ini saya juga sudah bersama dengan seorang pengajar kaligrafi, seorang remaja pria. Saya akan ajak Anda untuk berkenalan pemirsa. Assalamualaikum, selamat siang dengan Givari. Ya. Givari, tadi saya sudah melihat karya ya dari teman-teman di Gang Raden Jibja ini dengan mural kaligrafi yang begitu indah di dinding-dinding rumah. Yang ingin saya tanyakan pertama terlebih dahulu, itu kamu termasuk yang berkontribusi untuk melukis itu? Iya, saya termasuk. Saat itu bahannya apa dan mungkin ada berapa lama pengerjaan dari mural tersebut di gang tersebut? Kalau bahannya umumnya dari cat. Untuk pengerjaan kurang lebih beres 1 mingguan. Kurang lebih 1 minggu. Dan dikerjakannya pada malam hari umumnya, pada malam hari. Saat itu apakah ada kendala saat proses pelukisan mural tersebut? Kalau masalah kendala paling di ukuran-ukurannya. Ukuran sama konsep. Oke.
Baik, terima kasih Gifari. Semangat selalu untuk bisa berbagi keahlian begitu ya, kaligrafi. Dan memang pemirsa, ini memang Gifari merupakan pengajar tunggal untuk remaja dan juga anak-anak dalam hal melukis kaligrafi di Gang Rajib Cipja ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali kepada Anda Pram dan Stefadi. Terima kasih Agung Karsena melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Mungkin kapan-kapan saya dan Pram harus lihat langsung ya ke sana. Main-main ke Bandung selain ke Factory Outlet, ke Gang Sempit tadi ya. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya. Sensasi berbuka puasa dengan kuah gurami singkil dan bebek bakar plecing, lezat dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini selain syarat dengan bumbu yang rempah pemirsa, bahan daun singkil resep khas Jawa ini juga dapat mencegah kanker. Warga Demak, Jawa Tengah memiliki menu khas saat Ramadan, yaitu kuah gurami singkil. Kuah dengan rasa rempah yang kuat serta daging ikan gurami yang lembut dilengkapi dengan daun singkil, menambah rasa segar dan menggugah selera sajian gurami kuah singkil. Selain rasa yang enak, juga memiliki manfaat untuk menyegarkan kembali tubuh yang seharian menahan rasa lapar dan haus. Rasa asam pedas dan tidak amis tentu saja menambah nafsu makan untuk berbuka puasa. Sehingga gurami kuah singkil berbeda dengan sop ikan pada umumnya. Di warung lesehan di wilayah Jalan Raya Buyaran, Grogol, Demak, Jawa Tengah, selain menyajikan gurami kuah singkil, juga menyajikan bebek bakar plecing. Bebek bakar plecing diolah dengan bumbu khas Demak. Daging bebek yang setengah gosong cukup menggugah selera. Penikmatnya pun merasakan sensasi saat merobek daging dan mengunyahnya. Sesaat terasa pedas, namun bumbu asam manis ditambah rempah ikut berdendang di dalam lidah. Eko Subako, pemilik warung lesehan tani, mengaku sengaja menawarkan kuah gurami singkil dan bebek bakar plecing sebagai menu utama. Selain lezat, kuah gurami daun singkil dapat mencegah kanker dan diabetes. Soalnya saya juga baru pertama kali nyicipin ini. Biasanya kan gurame itu gurame bakar ataupun goreng. Nah, ini kok ada gurame daun singkil gitu, Pak. Gimana Mbak nih rasanya? Untuk rasanya sendiri itu ada asam, ada pedesnya. Terus satu lagi itu yang nggak amis sama sekali, Pak. Beda sama gurame goreng ataupun bakar. Kadang kan ada rasa-rasa amisnya. Ini gimana rasa rempah-rempahnya bumbunya nih, Mbak? Rempah-rempahnya itu kental, terus terasa banget. Kuah singkil itu ciri khas orang Jawa itu. Dulu pakainya siput, sekarang diganti dengan gurami. Seperti itu, karena banyak yang suka sini. Ini daunnya, daun singkil itu. Mungkin kalau bahasa Jawa ya daun singkil, bahasa itunya saya kurang tahu. Nah, itu buat masak-masak bumbu kuning, pedas, untuk penghangat badan, enak sekali. Rahasia menu kuah gurami singkil tidak hanya dari ikan yang masih segar, namun perpaduan bumbu rempah dan daun singkil menjadi inovasi untuk kesehatan dan kelezatan. Dan kondisi daging bebek yang terikat tali bambu saat dimasak seakan menyembunyikan perlakuan khusus saat penyajian. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan petugas gabungan Crime Hunter Jateng Reskrimum, Polda Jateng dan Reskrim Polres Cilacap menangkap pelaku perampokan dengan senjata api. Petugas gabungan berhasil menangkap 3 pelaku dari kasus perampokan dengan senjata api pada 27 Maret lalu. Diketahui 1 pelaku ditangkap di Cikupa, 3 Raksa, Banten, dan 2 lainnya ditangkap di Oku, Palembang, Sumatera Selatan. Saat penangkapan, selain pelaku, petugas juga mengamankan 3 senjata api beserta amunisinya. Saat ini petugas dari Reskrim Polresta Cilacap masih berada di Oku untuk pendalaman kasus pencurian dan pencarian barang bukti lainnya. Desa Wisata Nyarai, Padang Pariaman, Sumatera Barat masuk penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Aisyah.